ini bukan prestise, bukan. Takutnya kita setelah dinyatakan kompeten, oh saya udah kompeten, gitu kan? Padahal justru di situ dia harus menunjukkan kompetensi dia dalam melakukan pendampingan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Action. Nah, ini podcast Action namanya, Bu. Kalau kemarin begini, sekarang berubah jadi kita identitasnya Action. Oke. Ya, Action itu amanah, cepat tanggap, T-nya itu tuntas, I-nya itu inovatif, O-nya itu organize, N-nya itu nyaman. Mantap. Jadi itu budaya kerja BPPMD Pekanbaru. Oke, ini kita kedatangan tamu, teman-teman semua, Sobat Action. Jadi yang paling dinanti, orang ini, sosok ini yang paling dicari dalam kurun waktu sebulan 2 bulan ini, paling dicari, paling dinanti, paling dah pokoknya. Paling ditakuti. Iya, kita kedatangan Ibu Insinyur Ismintarti MSI. Siap. Betul ya, Bu? Yeah, Oke, beliau ini kenapa dinanti dan dicari oleh seluruh seantero Indonesia? Karena beliau adalah Ketua atau Direktur LSP P2 Kementerian Desa ya. Oke, terkait dengan sertifikasi para pendamping desa, PLD maupun pendamping desa di tingkat kecamatan. Oke, ini kita tanpa basa-basi nih, Bu. Ya. Jadi di podcast Action itu nggak perlu basa-basi, cukup ada 3 pertanyaan pertama. Jadi nanti mungkin Ibu bisa jelaskan dan mudah-mudahan dapat menjawab semua keresahan dan kegalauan. Nah, gegana teman-teman para pendamping lokal desa dan para pendamping desa. Ya, mudah-mudahan lewat forum podcast ini bisa menjawab sedikit kegalauan teman-teman terkait dengan sertifikasi. Oke, pertanyaan pertama nih, Bu. Yang pertama adalah tentang LSP. Apa sih itu LSP? Yang kedua, terkait dengan namanya sertifikasi, pasti dia ada masa berlaku ya. Kalau di BNSP itu ada masa berlaku. Nah, seperti apa nanti? Apakah bisa diperpanjang? Terus gimana mekanismenya dan sebagainya? Yang ketiga, terkait dengan ketika kita sudah disertifikasi dan sudah kompeten, apakah iya gitu kan? Di desa itu memerlukan yang namanya kompetensi atau sertifikasi dalam mendampingi desa. Dan seperti apa ke depannya nanti kita untuk mendampingi desa, khususnya teman-teman PLD dan pendamping desa di tingkat kecamatan. Oke, silakan Bu Ismi. Oke, terima kasih ya. Panggilannya Bunda atau Ibu ini? Monggo aja. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah memang dulu pada saat tertentunya LSP Kementerian Desa itu adalah LSP P2. Tapi sekarang karena P2 itu adalah memang jenis LSP, tapi kita sebut sekarang sesuai dengan Kepmen, Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 73 tahun 2022 itu ada LSP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Singkatannya adalah LSP KDPDTT. Oh, LSP KDPDTT. LSP ini sudah ada pada tahun 2020 sesungguhnya. Dan memang lisensi pertama yang kita terima atau kita usulkan ke BNSP adalah lisensi untuk skema penggerak swadaya masyarakat. Ada 4 skema dan udah ikut uji kompetensi kan? Okay. Alhamdulillah. Nah, di pergerakannya ternyata ada yang namanya Permen Desa nomor 19 tahun 2020 dan juga dikuatkan oleh Keputusan Menteri Desa nomor 40 bahwa memang TPP tidak hanya PLD ya, semua harus tersertifikasi dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, inilah menjadi semacam apa ya? Oh, ternyata ini adalah tahun terakhir. Dan kebetulan saat itu sebenarnya LSP ini sudah bergerak menuju ke sana. Tetapi pergerakan itu tidak bisa cepat karena memang proses di BNSP itu ada 18 tahapan yang harus kami lalui. Di bulan setelah Lebaran itu baru sekitar 5 atau 6 tahapan. Ternyata masih panjang tahapan itu kan. Tapi dengan kebijakan Bapak Menteri, sertifikasi TPP ini kami lakukan begitu kami harus intensif dengan BNSP
menyusun skemanya sudah, menyusun instrumennya sudah, uji coba instrumennya sudah, sampai kami harus mengajukan penambahan ruang lingkup. Dulu penambahan ruang lingkup hanya 4 skema. Sekarang ditambah 5 skema TPP menjadi 9 skema kita. Banyak. Jadi tidak dipisahkan skema apa, skema langsung aja ada 9 skema, dari 4 skema menjadi 9 skema. Dan itu baru terbit dari BNSP tanggal 19 Agustus. Ya, baru saja. Prosesnya panjang. Kami harus melakukan peer to peer, kami harus melakukan witness. Nah, setelah itulah kami boleh bergerak. Nah, sesungguhnya sertifikasi TPP ini bukan barang baru sesungguhnya. Karena pada tahun 2019, kebetulan saya mengikuti pelatihan sertifikasi itu adalah di asesor sertifikasi ada tahun 2019. Memang Kementerian Desa sudah ada rencana membuat LSP, tapi mungkin belum ada yang fokus gitu ya. Nah, karena sudah ada LSP yang terkait tadi PSM, lanjut ke sana. Ini alhamdulillah ini emang semacam event yang sangat dinanti-nanti, dan alhamdulillah kebijakan Bapak Menteri bahwa segera dilakukan sertifikasi kepada TPP. Nah, selanjutnya pertanyaan kita ada, kita punya 5 skema nih. Skemanya dari paling bawah PLD, pendamping desa, TAPM kabupaten, TAPM provinsi, sampai TAPM pusat. Kami tidak akan sanggup dalam tanda kutip anggaran terbatas Kementerian Desa untuk memberikan subsidi semua. Untuk tahap sekarang dan kebijakan pimpinan adalah sertifikasi yang dibiayai ataupun disubsidi oleh Kementerian Desa adalah PLD. Itu pun bertahap ya. Nah, untuk tahun ini karena kita baru bergerak di posisi minggu kemarin baru tahap 1, insya Allah sampai nanti minggu depan target kita adalah 1.710. Berarti ada berapa gelombang targetnya? Jadi 7. Target pertama dulu itu ada terdiri dari 3 minggu. 1 minggu setiap TUK tempat uji kompetensi itu ada 90 asesi ataupun PLD yang diuji. Seperti sekarang kami di Pekanbaru ada 90. Posisi sekarang ini ada 7 TUK. Berarti 7 kali 90. Minggu kemarin ada 6. 6 kali 90. Dan insya Allah minggu ke depan itu ada 6 TUK lagi. Itu adalah gelombang 1. Setelah itu kita akan rehat dulu sejenak, karena kami yang dilatih tahun 2019 itu, kami masa berakhir sertifikat kami itu di bulan Desember. Berarti kami harus mengajukan RCC atau perpanjangan sertifikat. Nah, ini kami pun posisi di sini sambil menyiapkan persiapan RCC. Bikin portofolio juga, Bu? Ada persyaratan, ada dua jenis ya. Kalau memang asesor tadi itu sudah ada beberapa persyaratannya adalah sudah melakukan uji kompetensi dan mendapat surat tugas dari Ketua LSP 6 kali. Itu persyaratan pertama. Yang kedua, sudah menyusun namanya MAPA, merencanakan sertifikat nyusun MAPA itu 2 kali, dan yang ketiga adalah 2 kali juga mendapatkan tugas untuk memberikan kontribusi. Jika ini sudah terlampaui, kita akan mengikuti RCC itu memang ada pelatihannya juga, mungkin untuk update semuanya ya. Semuanya akan mengikuti pelatihan selama 2 hari, tetapi yang sudah memenuhi ini adalah hanya verifikasi bahwa benar apa belum kemarin kegiatannya seperti apa. Tapi jika yang belum ini memang ada metode tersendiri yang kita belum tahu juga karena belum pernah ya. Itu rencananya kami akan usulkan tanggal 14 sampai 18 itu kita minta waktu BNSP. Kami sudah bersurat, sudah menyiapkan suratnya, ada sekitar 70-an asesor yang akan kita ajukan untuk perpanjangan sertifikasi. Oke, selanjutnya terus terang kalau Mas bisa membayangkan, kami tuh beruntun dari minggu kemarin, minggu ini dan minggu 3, 6 titik, 7 titik, 6 titik. Saat kami belum bergerak di Pekanbaru, TUK Pekanbaru, karena minggu depan tuh kami harus ke Jawa Tengah, Semarang. Belum bergerak saja kami sudah membuat WA group untuk Jawa Tengah. Kami harus menyiapkan. Menyiapkan apa? Karena kami membuat WA group untuk memberikan pemahaman, teman-teman menyampaikan APL 01 dan APL 02 beserta lembaran lampirannya ya. Seperti apa? Jadi kami berharap teman-teman pada saat menyampaikan permohonan ke LSP yang kita secara roadshow ke TUK ini, beliau udah siap semua. Kita berikan pencerahan di sana apa-apa, dan itu kita verifikasi langsung. Misalnya setelah kita berikan link, dikasih batas waktu, H-7 kita berikan share linknya. H-5, H-4 kita close sementara,
para asesor untuk melakukan verifikasi. Dengan catatan tadi pada saat H-7 sampai H-4 APL 01 sudah diverifikasi oleh admin dan bisa lanjut ke APL 02. Nah, APL 02 lah ini yang kami berjuang. Sambil bekerja di sini kami juga menyiapkan untuk verifikasi yang ke depan. Tapi melalui online. Kami cek misalnya ada nama siapa si A. Kami lihat, Mas, ini yang unjuk kerja ini mana belum? Tolong dilengkapi ya, dilengkapi. Nah, kami berharap pada saat beliau sudah melengkapinya dan katakanlah H-3 sudah siap, kami akan memberikan rekomendasi untuk bisa melanjutkan asesmen. Dan kami sebutkan jika tidak memberikan dokumen secara lengkap bahwa mohon maaf asesmen tidak dapat dilanjutkan. Bukan berarti tidak kompeten ya, tapi belum kompeten agar menyiapkan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam skema. Kemudian terkait tadi seandainya sudah dinyatakan kompeten, bagaimana dengan teman-teman ini? Memang ada kegundahan saya juga kemarin, saya ketemu dengan teman-teman pada saat di Jawa Barat. Setelah teman-teman dinyatakan kompeten, sebenarnya ini belum dinyatakan ya, masih rekomendasi. Rekomendasi karena teman-teman asesor memberikan rekomendasi ini, hasil rekomendasi ini masih kami akan plenokan di Jakarta. Pleno itu akan menghasilkan berita acara hasil asesmen. Nah, dari pleno tadi itu kami sifatnya ganjil harus asesor 3, 5 atau 7. Itu menjadi dasar ketua LSP membuat surat keputusan hasil asesmen. Katakanlah TUK Pekanbaru. Nah, hasil ini kita sampaikan ke BNSP, siapa namanya, NIK-nya dan lain-lain harus sesuai dengan KTP. Itu untuk mendapatkan blanko sertifikat. Nah baru setelah mendapatkan barulah kami akan proses. Nanti ada lebih detail lagi bagaimana untuk membuat sertifikat atau mencetak sertifikat, ada tersendiri itu nantinya. Oke. Selanjutnya seperti apa? Terus terang kami berikan ke pemahaman ke teman-teman PLD yang notabene sudah direkomendasikan kompeten berdasarkan hasil uji kompetensi. Saya katakan, saya bilang sebenarnya sebelum dikontrak itu memang harus kompeten sesungguhnya, tapi itu hampir semuanya susah ya. Idealnya, idealnya seperti itu ya idealnya. Nah sekarang udah nyatakan kompeten bahwa kompetensi ini bukan prestise, bukan. Takutnya kita setelah dinyatakan kompeten, oh saya udah kompeten, gitu kan? Padahal justru di situ dia harus menunjukkan kompetensi dia dalam melakukan pendampingan di desa. Aktualisasi. Aktualisasi. Nah skema, saya katakan. Apa arti uji kompetensi? Bahwa ini ada standar yang notabene skema dengan pekerjaan Bapak Ibu di lapangan itu harus dibandingkan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau memang belum benar, kembali lagi ke skema. Sekarang harus dipelajari skemanya. Inilah tugas Bapak Ibu melakukan fasilitasi. Mungkin, oh saya sudah Bu, tapi ditanya mana buktinya? Itu yang kesulitan kan, memang. Nah, kami katakan bahwa Bapak Ibu meskipun nanti sudah dinyatakan ataupun diberikan rekomendasi kompeten, tolong ingat sertifikat ini hanya berdurasi atau mempunyai masa 3 tahun. Berarti setelah 3 tahun kan harus uji kompetensi lagi. Tapi mungkin bukan uji kompetensi murni ya, tapi perpanjangan kan. Nah, oleh karena itu perlu namanya memelihara kompetensi. Nah, saya katakan juga, tolong ya kompetensi itu ada 3. Pengetahuan, keterampilan, attitude. Pinter aja tidak cukup. Ya kan? Terampil aja tidak cukup. Attitude-nya baik aja tidak cukup, tapi 3-tiganya harus dikomben. Ini harus dikomben kan. Jadi dimanapun berada dapat melaksanakan tugas dengan baik, terampil, dan notabene juga harus punya sikap yang santun dalam menghadapi segala permasalahan di lapangan. Apalagi ketemu dengan masyarakat yang notabene berbagai macam karakter kan itu kan. Harus pintar-pintar mengelola memanage diri sendiri itu di situ. Nah mudah-mudahan ya, kami juga berharap insya Allah nanti Kementerian Desa, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya pelan-pelan tanda kutip adalah akan membungkus ini semua kan. Dan memang ini adalah masih proses uji coba, sambil berjalan kita akan lakukan perbaikan ke depan dan insya Allah kami siap untuk mengawal itu. Itu Mas. Terima kasih. Ini sudah menjawab kegalauan teman-teman semua, mudah-mudahan sepintas, singkat, padat, lengkap gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa nanti di komentar, kita bisa diskusikan kembali. Terus teman-teman kalau ada punya saran-saran, masukan terkait tema untuk podcast kita ke depan bisa juga kirim-kirim di komentar ya, kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Itu penting. Cia.